goyang ke kanan, goyang ke kiri, putar, 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 cari yang lain. Apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kanan, goyang ke kiri, putar, 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 cari yang lain. Selamat hari Minggu anak-anak asuhan. Bertemu kembali dengan Tante Ana. Senang sekali kita bisa berkumpul bersama-sama pada hari ini untuk mengikuti sekolah Minggu Asuhan. Hari ini kita akan menyanyi memuji Tuhan bersama. Kita juga akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Nah, sebelum kita memulai sekolah minggu, Tante Ana akan membacakan absen anak-anak. Anak-anak coba dengarkan dengan baik, nanti angkat tangan kalau Tante Ana sebut namanya ya. Oke, Tante Ana akan panggil anak-anak satu per satu. Tante Ana panggil mulai dari Mikai. Halo Mikai, sehat ya Mikai? Kemudian Abigail, apa kabar Abigail? Sehat juga. Kemudian ada Alona cantik. Hai Alona. Kemudian Hiskia. Hai Hiskia. Ada Liel. Sehat ya Liel? Jaden. Halo Jaden. Kemudian Vanka cantik. Halo Vanka. Ale. Sehat ya Ale? Kemudian Julia. Julia apa kabar? Anes. Halo Anes. Kemudian Aquila cantik. Halo Aquila. Ada Gemma yang pintar. Halo Gemma. Kemudian Olive. Apa kabar Olive? Ada Ednan. Hai Ednan. Halo Damar. Wah, Damar sehat ya Damar. Kemudian ada David. Halo David. Sehat juga David. Zoella cantik. Halo Zoella. Ada Caca. Halo Caca. Raditya yang jauh. Sehat ya Raditya. Kemudian Giandra. Halo Giandra. Argia ganteng. Halo Argia. Harold. Halo Harold. Apa kabar Eben yang jauh ada di Medan? Halo Raka. Karel. Halo Karel. Kemudian Kinaya. Apa kabar Kinaya? Halo Tama. Sehat juga ya Tama. Yakob. Wah, Yakob juga sehat ya walaupun jauh. Iya, Tante Ana sudah panggil semua anak-anak asuhan satu persatu ya. Ada 28 anak asuhan yang Tante Ana panggil ya. Semoga semuanya sehat ya. Semuanya bersukacita. Kita bisa ikut sekolah minggu pada hari ini. Sebentar lagi kita akan menyanyi bersama-sama memuji Tuhan. Glory haleluya. Mari kita menyanyi memuji Tuhan bersama-sama. Lekaslah bangun pagi, lihatlah sang mentari.
waktunya kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Anak-anak bisa meminta mama dan papa untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan melalui gereja. Walaupun kita sekolah minggu di rumah, tetap ingat persembahan kepada Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita dari firman Tuhan. Cerita firman Tuhan pada minggu ini akan kita belajar mengenai seorang teman yang selalu ramah. Ya, Nabi Elisa mempunyai teman yang sangat ramah. Pada saat Nabi Elisa mengabarkan Injil di daerah Sunem, dia mempunyai sahabat, keluarga, bapak dan ibu yang menyambut dengan ramah Nabi Elisa di rumahnya. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menjadi teman yang ramah? Ya, bagaimana menjadi teman yang ramah? Teman yang ramah selalu suka tersenyum pada saat berbicara. Kita tersenyum pada saat berbicara itu sudah memberikan kesan menjadi teman yang ramah. Kemudian kita juga bisa menyapa teman lebih dahulu. Menyapa teman lebih dahulu menunjukkan juga kita sebagai teman yang ramah. Kemudian kita juga bisa menunjukkan teman yang ramah dengan berbicara dengan sopan. Berbicara dengan sopan kepada siapa saja, kepada teman, kepada keluarga, mama, kakak, maupun adik. Ya, dengan kita ramah, tentunya akan membuat hati orang lain senang. Kita tentunya senang jika kita mempunyai banyak teman. Ya, siapa yang punya banyak teman? Iya, semuanya senang punya banyak teman. Teman-temanku yang baik, teman-temanku yang ramah. Kita berbahagia jika kita hidup bersama teman-teman. Bahagialah hidupku, sebab banyak teman. Alangkah sedih hatiku jika tak berteman. Ku kasihi dan ku bantu temanku semuanya. Merekalah pemberian dari Allah Bapa. Ya, kita sudah mendengarkan lagu teman-temanku. Tentunya semuanya senang kalau kita punya teman. Kita ramah terhadap teman. Teman-teman kita juga akan ramah, akan senang terhadap kita. Sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dari Tante Sondang. Nah, sebelumnya Tante Ana akan memimpin di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Anak-anak lipatkan tangannya, tutup matanya, kita tundukkan kepala bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur Tuhan telah melindungi kami, keluarga asuhan, dengan kesehatan dan kebahagiaan sepanjang minggu ini. Kami juga ingat untuk mendoakan anak-anak asuhan yang sedang sakit atau kurang sehat. Tuhan tolong jamah dan sembuhkan.
Saat ini kami akan mengikuti sekolah minggu asuhan. Kami sudah menyanyi, memuji Tuhan, dan memberikan persembahan. Sebentar lagi anak-anak akan mendengarkan cerita Alkitab. Biarlah Tuhan pimpin anak-anak untuk dapat duduk tenang, mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Oke, semua sudah siap mendengarkan firman Tuhan dari Tante Sondang. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Semua duduk yang manis. Halo adik-adik asuhan, selamat hari Minggu. Tante Sondang senang sekali melihat adik-adik begitu semangat memuji Tuhan bersama Tante Ana. Tadi sudah di absen, sudah memberikan persembahan, dan sekarang waktunya untuk adik-adik mendengarkan cerita Alkitab. Tapi sebelum mendengarkan cerita Alkitab, Tante Sana mau mengajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri sekali lagi. Kita akan mengangkat pujian adalah sukacita di hatiku. Adik-adik hafal dong lagunya. Yuk semua bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan bersama. Adalah sukacita di hatiku. Kasih Tuhan tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan tinggal di dalamku. Ada suka-suka cita-cita. Di mana? Di mana? Ada suka-suka cita-cita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan tinggal di dalamku. 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 Yeay, hebat, adik-adik masih semangat memuji Tuhannya. Oke, sekarang waktu kita untuk mendengarkan cerita Alkitab kita yang diambil dari 2 Raja-Raja. Nah, boleh duduk manis lagi adik-adik. Nanti malam adik-adik bisa minta sama mama papa untuk menceritakan cerita kita pada pagi hari ini lagi ya, sebelum adik-adik tidur. Nah, cerita hari ini mengenai Nabi Elisa dan ibu yang sangat baik hati dan ramah, yaitu seorang ibu yang tinggal di daerah Sunem. Nabi Elisa selalu memberitakan firman Tuhan dimanapun dia berada. Nabi Elisa selalu pergi dari satu desa ke satu daerah untuk memberitakan tentang kasih Tuhan kepada umat manusia. Suatu hari Nabi Elisa datang ke daerah Sunem. Nabi Elisa bertemu dengan seorang wanita Sunem yang sangat baik hati. Dia tinggal bersama dengan suaminya. Ibu Sunem ini menawarkan kepada Nabi Elisa untuk mampir ke rumahnya. Dia akan menyediakan hidangan untuk Nabi Elisa makan bersama dengan mereka. Nah, Ibu Sunem ini perempuan yang sangat baik hati. Karenanya Nabi Elisa begitu mengasihi Ibu Sunem. Dia senang bisa berkenalan dengan Ibu Sunem. Suatu hari Ibu Sunem berbicara kepada suaminya. Dia bilang, "Pak, yuk kita bangun kamar untuk Nabi Elisa.
biar suatu saat pada saat dia mampir atau dia singgah ke daerah Sunem, dia dapat tinggal dan beristirahat di kamar kita di atas. Nah, tuh adik-adik bisa lihat ya, atasnya masih kosong. Ibu Sunem dan suaminya membangun kamar di atas rumah mereka untuk tempat tinggal Nabi Elisa pada saat dia memberitakan firman di daerah Sunem. Nah, kamarnya sudah jadi adik-adik. Adik-adik senang nggak? Senang ya. Nah, Ibu Sunem ini tidak hanya memberikan kamar, tapi di dalamnya Ibu Sunem ini memberikan tempat tidur yang nyaman, memberikan kursi, memberikan lampu agar Nabi Elisa tidak gelap. Nah, pada suatu hari Nabi Elisa berkunjung ke daerah Sunem untuk memberitakan firman Tuhan, dan dia mampir ke rumah wanita Ibu Sunem. Dia diantarkan Ibu Sunem ke kamar atas. Ibu Sunem bilang, Nabi Elisa silakan beristirahat di kamar atas ini. Wah, Nabi Elisa senang sekali karena dia dapat beristirahat di kamar atas. Baik ya adik-adik, siapa yang mau seperti Ibu Sunem yang baik hati? Iya, semuanya mengangkat tangan. Nah, Bapak Elisa pamit. Dia bilang terima kasih atas kebaikan Bapak dan Ibu. Dia akan melanjutkan perjalanannya untuk memberitakan firman Tuhan. Dan dia berjanji, suatu saat nanti kalau dia memberitakan firman Tuhan di negeri Sunem, dia akan mampir ke rumah Ibu Sunem yang baik hati ini. Nah, dan sekarang mau tanya nih, adik-adik asuhan, bisa nggak ya ramah seperti Ibu Sunem ini? Adik-adik tahu nggak artinya ramah? Mukanya kalau ramah itu seperti apa ya? Tan Serang punya gambar nih. Coba adik-adik tebak. Apakah ini yang dikatakan anak yang ramah? Wah, mukanya cemberut. Matanya melotot. Marah. Tidak mau bicara. Apakah ini disebut anak yang ramah? Tidak. Ini anak yang tidak baik. Adik-adik harus seperti ini. Seorang anak yang ramah adalah seorang anak yang selalu tersenyum manis, selalu bersuka cita, selalu baik terhadap sesama, terhadap teman, terhadap mama, papa, dan terhadap kakak dan adik. Kalau kita ramah, kita akan memiliki banyak teman. Kita juga harus ramah sama mama, nggak boleh marah-marah, nggak boleh bentak-bentak mama ya adik-adik. Nah, tuh kalau kita ramah, kita akan punya banyak teman-teman begitu senang kalau melihat kita. Kalau kita jatuh, teman akan menolong kita. Dan seorang mau anak-anak asuhan memiliki hati seperti Ibu Sunem. Ibu yang baik hati dan ramah, selalu tersenyum, tidak cemberut. Oke, ada ayat hafalan yang akan kita hafalkan bersama. Ayat hafalan kita diambil dari Efesus 4 ayat 32. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Ada loh dalam Alkitab, nanti adik-adik baca di rumah ya. Di dalam Efesus 4 ayat 32, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Oke, sebelum kita menutup kelas sekolah minggu kita pada pagi hari ini, Tante Sana mau mengajak adik-adik sekali lagi memuji Tuhan. Kasih, supaya adik-adik ingat. Kalau adik-adik marah, adik-adik langsung menyanyikan lagu.
Kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sama, tidak ada marah-marah, sayang kepada sama, seperti kasih Yesus. Kasih itu sama, tidak ikat. Yeay. Kasih itu tidak mudah marah. Kasih itu harus sabar. Adik-adik juga harus sabar ya. Kalau minta sesuatu sama mama bilang nanti, adik-adik harus sabar. Tidak boleh marah-marah. Oke, sekarang waktunya kita untuk menutup sekolah minggu kita, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Mana tangannya? Lipatkan tangan. Tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh sekolah minggu pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan kalau kami boleh mendengarkan cerita tentang Ibu Sunan yang baik hati dan juga ramah, yang mau berbagi terhadap Nabi Elisa. Biarlah Tuhan Kau juga menolong kami agar kami mau berbagi, agar kami selalu ramah terhadap orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkati kami ya Tuhan, tolong kami agar kami tumbuh menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang takut akan Tuhan. Berkati setiap langkah hidup kami ya Bapa, berkati agar kami boleh menjadi kebanggaan kedua orang tua kami, terlebih lagi menjadi kebanggaan Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kiranya Tuhan juga terus memberkati kedua orang tua kami, Tuhan yang terus menjaga mereka dimanapun mereka berada. Biar tangan kasih Tuhan terus mengurapi mereka. Biar Tuhan Kau yang terus menjaga juga teman-teman kami yang sedang sakit, Tuhan jamah hingga mereka dapat bersuka cita mengikuti sekolah minggu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, dan semua berkata, amin. Oke, sampai minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Adik-adik asuhan, saat ini kita mau mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus yang mau mengasihi orang-orang yang sudah berbuat kesalahan. Tuhan Yesus mau ajarkan kita untuk mengasihi orang yang berbuat salah kepada kita. Nah, adik-adik, saat itu orang-orang Romawi berbuat tidak baik pada bangsa Yahudi. Lalu mereka tanya pada Tuhan Yesus, Tuhan, kalau ada orang yang bersikap tidak baik pada kita, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita harus bersikap kalau ada orang yang berbuat tidak baik pada kita? Tuhan Yesus menjawab bahwa kita tetap harus mengasihi dan bersikap ramah dengan orang yang tidak baik pada kita.
kalaupun ada yang berbuat tidak baik, kita tetap belajar bersikap ramah dan berbuat baik pada orang tersebut. Tuhan beri contoh, kalau ada orang yang melukai kita, kita tidak boleh membalas. Karena mengasihi artinya tidak membalas perbuatan jahat orang lain. Mengasihi artinya tidak melukai orang lain, tidak membuat sedih orang lain. Nah, Tuhan Yesus juga mengajarkan kita untuk mau mengasihi orang lain melalui pelayanan kita. Jadi, meskipun ada orang lain yang bersikap tidak baik, kita tetap belajar untuk bersikap ramah dan juga mau melayani mereka. Kita tetap mau bersukacita, merasa gembira, melayani orang lain. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah mengajarkan demikian. Tuhan Yesus mau anak-anaknya belajar bersikap ramah seperti yang sudah dicontohkan olehnya. Wah, Tuhan Yesus sangat sayang dengan adik-adik asuhan. Apakah adik-adik ingat cerita mengenai Tuhan Yesus yang disalib karena sayang kepada manusia? Kita lihat ya, Tuhan sangat sayang pada semua orang, sehingga Tuhan Yesus mau disalibkan. Nah, karena Tuhan sudah sayang kita, kita pun belajar menyayangi orang lain dengan cara bersikap ramah, tetap berbuat baik, dan mau menolong.